atau istilah kafir. Menikah kita kedah mengetahui, kita harus tahu. Karena ada Bapak Ibu, orang yang berpemahaman mudah untuk mengkafirkan. Oh, sidik-sidik kafir kowe. Orang melu pengajianku kafir. Orang baiat karo imamku kafir. Anten mboten sing ngaten niku? Wonten. Rawuh tiyang ya? Syirik Bapak Ibu yaitu menjadikan sesembahan selain Allah. Menjadikan sesembahan selain Allah. Jadi orang itu sudah menyembah kepada Allah tapi masih menyembah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Lajeng teng viral niku napa sajen napa ngono anteng larungan teng Parangtritis langsung serbu ngoten niku. Lajeng wonten sajen terus ditendangi kados tenggen teng TV ngoten niku. Nggih niku temtunipun boten Bapak Ibu. Nggih, kita niku dakwah niku wonten napa? Wonten tahapan-tahapan, wonten metode-metodenipun. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ad'u ila rabbika bil hikmah, kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Dumateng ngarsanipun para sesepuh saha sepuh ingkang satuhu kinabekten, dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, para adik-adik jamaah kajian malam Sabtu Masjid Mangunegaran rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ras puji lan syukur tansah kita unjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget. Allah Subhanahu wa taala paring pangandikan Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Yen sira ki coba ngitung nikmat-nikmat Allah mesti ora iso bakal ngitung. Pramila Bapak Ibu tansah kita emotaken sumangga kita ginakaken nikmat Allah Subhanahu wa taala kangge ningkataken amal ibadah kita, kangge ningkataken ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nglajengaken pengaosan seminggu ingkang kapengker inggih menika surat Al-Bayyinah. Kala wingi sampun kita aturaken mukadimah saking surat menika. Injil menika dispundi dakwahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajak-ajak
dumateng tiang-tiang kafir Quraisy supados mlebet agami Islam menika kathah sangat rintanganipun. Lan dalu menika Bapak Ibu ingkang kinurmatan, kita badhe mlebet pembahasan saking surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah Bapak Ibu wonten Al-Qur'an menika mapan wonten ing urutan yang ke-98. Terdiri dari 8 ayat. Lan Al-Bayyinah artosipun inggih menika bukti yang nyata. Napa kaitanipun Bapak Ibu kalian mukadimah ingkang kita aturaken kala wingi? Inggih menika Allah Subhanahu wa taala ngendika ing surat Al-Bayyinah ayat ingkang angka sepisan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka. Tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepadamu bukti yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laju Allah ngendika wonten asal lajengipun rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Orang-orang kafir Bapak Ibu dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan lembaran-lembaran yang suci, yaitu Al-Qur'an. Fiha kutubun qayyimah. Di dalam lembaran-lembaran tersebut terdapat isi yang lurus. Isinya lurus. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk mengajak ahlu kitab dan kaum musyrikin tanggapan ahlu kitab dan kaum musyrikin Bapak Ibu, ada yang menerima dakwahnya Rasulullah dan ada juga yang menentang. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum musyrikin, kaum kafirin menika wonten ingkang miderek mlebet Islam lan wonten ingkang menentang. Terjadi perpecahan Bapak Ibu. Dan niki sampun dados sunatullah Bapak Ibu. Ketika kita berdakwah, berdakwah mengajak kepada jalan yang benar, menika wonten ingkang kersa nderek lan ugi wonten ingkang boten kersa. Niki zaman rumiyin sampun Allah ngendikaken wonten ing surat menika.
Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten kisah-kisah Nabi terdahulu, menika kisah pun dipun ngendikaaken, dipun contohaken. Terus pundi dakwahipun para nabi. Nabi Nuh alaihissalam ingkang anggenipun dakwah menika boten mandeg-mandeg lan dangunipun 950 tahun. Tapi ingkang manut kalian Nabi Nuh alaihissalam pinten Bapak Ibu? Tidak lebih dari 80 orang. Padahal dakwah pinten tahun? 950 tahun. Awake dhewe nganake pengajian Mangunegaran pun pinten puluh tahun. Kok pinten puluh tahun? Nembe 3 tahunan apa sekawan tahunan mbok bilang 3 tahunan. Nggih. Niku wajar Bapak Ibu. Rikala ingkang rawuh niku kok dereng maksimal misalipun niku wajar. Wonten ingkang seneng ana ingkang boten remen niku pun wajar. Niku sunatullah. Ingkang boten Bapak Ibu, menapa ingkang kita dakwahaken, menapa ingkang kita aturaken, qala Allah wa qala Rasul. Perkataanipun Allah Subhanahu wa taala lan pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan bukti yang nyata Bapak Ibu. Lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita cobi mengkaji Bapak Ibu ayat-ayat wonten surat Al-Bayyinah menika. Surat Al-Bayyinah Bapak Ibu menika gadai seperangan jeneng. Ada beberapa nama. Nama yang pertama yaitu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Nama yang kedua Bapak Ibu Al-Qayyimah. Al-Qayyimah. Lajeng nama yang ketiga Bapak Ibu Munfakin. Munfakin. Lajeng dipun wastani ugi surat Ahlul Kitab. Lajeng ugi dipun wastani surat Lam yakunil ladzina kafaru. Menika nama-nama saking surat Al-Bayyinah. Wonten setunggalipun hadis Bapak Ibu diriwayatkan dening Imam Al-Bukhari saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Nabi berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'a 'alaika." Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk membacakan kepadamu surat Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Qala Ubay, kemudian Ubay berkata, wasammani, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namaku wahai Rasulullah. Maka ketika Allah memerintahkan kepadamu untuk membacakan surat ini, Allah menyebutkan namaku wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, "Na'am." Iya. Terus Ubay Bapak Ibu, ini disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabaka, ini yang menyebabkan Ubay terus menangis. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Orang-orang yang kafir dari golongan ahlu kitab dan orang-orang musyrik
munfakina, tidak akan meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Para ulama tafsir, Bapak Ibu, kadah penafsiran saking ayat menika. Ngantos sampai sing ulama tafsir ngendikaaken penafsiran surat Al-Bayyinah menika termasuk penafsiran ingkang angel, Pak. Karena saking banyaknya penafsiran. Lan teng mriki Bapak Ibu, kita aturaken kalih penafsiran. Pendapat ingkang angka sepisan Bapak Ibu, pilih ahlu kitab lan kaum musyrikin, mereka tidak akan melepaskan diri dari kesyirikan, dari agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata di sini ditafsirkan injil menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, sebagian mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan melepaskan kesyirikannya, meninggalkan agama yang terdahulu, karena telah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua Bapak Ibu, bahwa ahlu kitab dan kaum musyrikin tidak akan meninggalkan pujian-pujian terhadap Nabi sampai Muhammad datang dan mengaku sebagai Nabi. Yang sebelumnya Bapak Ibu, orang-orang Yahudi memuji Nabi karena mereka meyakini Nabi tersebut akan datang dari kaumnya. Kaum musyrikin juga memuji Nabi karena kaum musyrikin mengenal Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki sifat as-sadiq dan al-amin, orang yang jujur dan orang yang amanah, terpercaya. Sebagaimana dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Bapak Ibu, An Ibni Abbasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja ila madha'i, keluar menuju Batta. Fasa'ida ila jabali, kemudian ia naik ke atas bukit. Nabi Muhammad naik ke atas bukit. Fanada, kemudian berseru, memanggil, ya sabaha, fajtama'at ilaihi Quraisyun, wahai sekalian manusia. Memanggil penduduk Quraisy, dan penduduk Quraisy berkumpul. Faqala, kemudian Nabi berkata, ara'aitum in haddastukum annal aduwa musabbihukum aw mumassikum akuntum tusbiquni. Bagaimana sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini akan ada musuh yang segera akan menyerang kalian di pagi hari atau di sore hari. Apakah kalian akan membenarkanku? Karena orang-orang tiang-tiang kafir Quraisy Bapak Ibu iku sampun mengenal bilih
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika tiyang ingkang jujur lan tiyang ingkang amanah. Mboten mungkin Nabi Muhammad menika berbohong. Kemudian kaum musyrikin menjawab, iya, membenarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, fa inni nadhirun lakum baina yadayhi adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian sebelum datang azab yang pedih. Nalikane Nabi mulai berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan bayyinah, bukti yang nyata bahwa saya adalah seorang nabi, pemberi peringatan yang diutus kepada kalian. Terus pun di Bapak Ibu, tanggapanipun tiyang musyrikin Quraisy. Faqala Abu Lahab, kemudian Abu Lahab berkata, ali hadza jama'tana, hanya karena ini kamu mengumpulkan kami. Mung perkara ngene iki to Muhammad, kowe iki ngumpulke wong-wong Quraisy. Dados kalian Abu Lahab Bapak Ibu ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam menika dipun anggap sepele. Dianggap sepele. Tabban laka, celaka kamu. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat napa? Tabbat yada abi lahabiyu wa tabbat. Surat Al-Masad utawi surat Al-Lahab. Yang celaka adalah tanganmu, wahai Abu Lahab. Ini kau jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mereka akan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrikin akan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan meninggalkan pujian tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai memperkenalkan bahwa seorang nabi, memberi peringatan kepada kalian, menjelaskan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian menerima dan sebagian menolak. Yang menolak dengan keras yaitu Abu Lahab. Ini Bapak Ibu. Malah mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini juga menjadi dalil Bapak Ibu bahwa baik ahlu kitab maupun kaum musyrikin keduanya adalah termasuk orang-orang kafir. Dan di ayat pertama ini Bapak Ibu ada 3 hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, yaitu istilah kafir, ahlu kitab, dan musyrik. Orang kafir Bapak Ibu, atau istilah kafir, menikah kita mengetahui, kita harus tahu. Karena ada Bapak Ibu orang yang berpemahaman mudah untuk mengkafirkan. Oh, sidik-sidik kafir kowe. Orang melu pengajianku kafir. Orang baiat karo imamku kafir. Mantan badan saya ngatain itu. Mantan. Rawuh dia ya. Rawuh. Wonten ugi golongan Bapak Ibu ingkang napa?
Mboten kersa mengkafirkan tiyang ingkang sampun jelas-jelas kafir. Cetha niku agamane beda. Non-Islam ning mboten kersa mengkafirkan. Niki nggih mboten pas. Pramila kita menika mengambil tengahipun. Nabi menika tesih muslim, nggih ampun gambil dipun kafirke. Ampun mudah mengkafirkan. Dan ketika itu memang jelas-jelas kafir, yang kita katakan kafir, ngoten lho Pak Bu. Dan istilah kafir menika Bapak Ibu mboten istilah sing napa ketoke kejem mboten. Niki bahasanipun Al-Qur'an. Lam yakunil ladzina kafaru. Lajeng wonten surat sing jenenge surat napa? Al-Kafirun. Kan mboten saged diganti surat Al-Non-Islam. Mboten kan? Lah niku bahasa niku jane bahasa ingkang sampun alus Bapak Ibu, niku bahasa saking Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus wonten tiyang ingkang mengkritisi bahasa Al-Qur'an ya Allah, ya. Ngantos mboten gelem mengkafirkan tiyang ingkang bener-bener kafir. Lah niki ugi mboten pas. Ya. Lajeng Bapak Ibu, kafir niku pelakunipun tiyangipun niku pun wastani kafir. Perbuatanipun niki pun wastani kufur. Kufur niku perbuatanipun, kafir niku sinten? Tiyangipun. Dados Bapak Ibu, kufur miturut bahasa artinya menutupi. Dan menurut istilah Bapak Ibu, kufur yaitu mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan kufur adalah mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orangnya dinamakan kafir. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rukun Islam dan hukum-hukum di dalam Islam, ini bisa terjatuh ke dalam kekafiran. Contoh Bapak Ibu, ketika orang mengingkari rukun Islam, wonten pinten? Gangsal napa 6? 6 napa gangsal? Ya wonten gangsal, ada 5. Nggih. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Siapapun Bapak Ibu yang mengingkari rukun Islam, berarti dia telah kafir karena melakukan perbuatan kekufuran. Contoh, tidak mau membaca syahadat. Kan syarat mlebu Islam niku maos napa? Syahadat. Jadi ketika orang tidak mau sholat karena meyakini sholat 5 waktu itu tidak wajib. Benten loh, ketika meyakini masih wajib ning males. Niki tiyangipun niku tidak meyakini kalau sholat 5 waktu itu wajib. Padahal sholat 5 waktu itu adalah wajib. Mau ora sholat 5 waktu itu wajib. Nah, niku adalah perbuatan kufur. Kalau itu dilakukan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh,
Mboten wonten penghalang. Sampun dipun kandhani bola-bali tetep ngeyel. Lah niku walaupun KTP-ne napa Islam, lah niku saged kalebet kekafiran Bapak Ibu. Karena menganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib. Lajeng menganggap puasa Ramadan juga tidak wajib. Jadi sing wajib-wajib niku dianggap tidak wajib. Nah niki bahaya mulane Bapak Ibu nggih. Berbahaya. Lajeng Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bapak Ibu menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah menjadi ijma' kaum muslimin dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran kalau suatu perbuatan itu adalah perbuatan haram. Contohnya apa Bapak Ibu? Zina. Zina niku cetang ya teng Al-Quran, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Dan Rasulullah SAW mengharamkan zina. Jadi kalau ada orang yang dia berpendapat zina itu halal, meyakini zina itu halal, dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Dia telah berbuat kufur. Dan ketika dijelaskan, dikandani, tetap ngeyel, dia berkeyakinan zina itu halal, dia bisa masuk ke dalam kekafiran. Sakniki cobi dipun bandingaken Bapak Ibu, pundi sing dosane luwih gedhe? Kasus A misalnya, A menika tiyang menika mboten nate tumindak zina. Mboten nate tumindak zina, tidak pernah berbuat zina, tapi dia berkeyakinan zina itu halal. Terus B niki berbuat zina. Tapi ketika ditanya, "Ngopo Mas kok berbuat zina?" Apa kowe iki ora percaya nek zina itu haram? Kula niku ngertos nek zina iki haram. Nek kula zina niku karena kepengin, misalnya gitu. Niki tingkat dosane gede pundi Pak? A kali B. Padha gedene. Gede pundi? Orang hadiah Bu. Ageng sing A. Walaupun dia tidak pernah berbuat zina, tapi ada keyakinan zina itu halal. Bahaya tuh keyakinan itu nek salah. Tapi yang B Bapak Ibu, dia berbuat zina karena godaan syahwat, karena kepengen, tapi dia meyakini zina itu haram. Niki mboten ate ke zina niku entuk lho kula. Berarti sesuk zina ora apa-apa mboten nggih. Mboten tetep dosa. Kan kula matur pundi dosane sing duwe gedhe kan ngoten kan wau. Nggih, mboten matur endi sing paling apik utawa sing paling elek kan mboten. Jadi kabeh-kabeh elek ngoten lho Pak. Tapi tingkat dosanipun niku hubunganipun kalian keyakinan. Ketika yang satunya tidak pernah melakukan zina tapi berkeyakinan zina itu halal, ini malah dosanya luwih berbahaya. Karena di dalam Islam jelas zina itu hukumnya haram. Nah ini Bapak Ibu perbuatan kekufuran. Lajeng Bapak Ibu, sinten menika ahlu kitab. Ahlu kitab Bapak Ibu yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa mereka dikatakan ahlu kitab Bapak Ibu? Karena mereka mempunyai kitab. Karena mereka mempunyai apa? Kitab. Lajeng agama liyane kan yo duwe kitab. Kenapa tidak disebut dengan ahlu kitab? Ya.
agama Hindu, kitabnya apa? Halo, ada perbedaan pendapat majelis dalam menika. Hindu niku Tripitaka. Buddha beda. Ini betul? Nama balik. Yeah. Tapi kenapa Hindu dan Buddha tidak dimasukkan dalam ahlu kitab? Karena Bapak Ibu, ahlu kitab ini mendapatkan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi mempunyai kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Orang Nasrani mempunyai kitab yaitu Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebutan ahlu kitab ini khusus untuk orang Yahudi dan orang Nasrani sejak zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Isa alaihissalam sampai nanti hari kiamat. Namanya tetap ahlu kitab. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlu kitab Bapak Ibu berkaitan dengan hukum ahlu kitab, menika wonten ahlu kitab engkang mukmin lan ahlu kitab engkang kafir. Lawang sili ahlu kitab niku wonten engkang mukmin, wonten engkang kafir. Sinten ahlu kitab engkang mukmin? Ahlu kitab engkang mukmin injih menika orang-orang Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Dan orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam dan sebelum diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ahli kitab engkang mukmin, orang yang mengikuti ajaran orang Yahudi yang mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam, orang Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk orang-orang kafir ketika tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya pun saat ini wonten tiyang Yahudi utawa tiyang Nasrani sing mengikuti ajaranipun Nabi Musa lan Nabi Isa ning niku mboten kersa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, niku tetap termasuk kafir. Lajeng sinten Bapak Ibu ahlu kitab ingkang kafir? Ahlu kitab ingkang kafir yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengikuti Nabi Musa dan Nabi Isa, atau orang Yahudi yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Musa dan orang Nasrani yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam. Contoh Bapak Ibu, ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa menika tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah diutus kepada setiap umat seorang rasul. An i'budullaha wajtanibu at-taghut, untuk mengajak ibadah kepada Allah dan menjauhi sembah selain Allah. Berarti Nabi Musa, Nabi Isa itu juga mengajak kepada tauhid, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan orang-orang Yahudi yang menyeleweng dari ajaran Nabi Musa, orang Nasrani yang tidak mengikuti ajaran Nabi Isa, mereka termasuk orang-orang kafir. Contoh Bapak Ibu,
ketika ada orang yang mengatakan, orang Yahudi yang mengatakan atau meyakini bahwa Uzair itu adalah putra Allah. Kan keyakinan orang Yahudi, Bapak Ibu, Uzair itu adalah anak Allah. Jadi mereka bertentangan dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam mengajarkan ani'budullah wajtanibu at-tauhid. Hanya ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Tauhid itu kan satu ya Pak Bu ya. Satu. Niki kok Allah duwe anak. Uzair putra Allah, jelas niki sampun kafir. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Isa alaihissalam mengajarkan juga menyembah Allah yang satu. Tapi umat Nasrani mengubah-ubah ajaran tersebut jadi wonten ajaran Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, kalian Ruhul Kudus. Jadi ana Allah, lajeng wonten anake Allah, lajeng wonten Ruhul Kudus yang menika malaikat Jibril. Jadi ada tiga sesembahan niku sampun pun wastani Trinitas. Ada tiga sesembahan. Padahal Nabi Isa mengajarkan satu sesembahan, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Bapak Ibu, penyelewengan mereka, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Ahli Kitab, ini termasuk orang-orang kafir. Dan yang terakhir Bapak Ibu, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik adalah musyrik itu orangnya Bapak Ibu, tiangipun itu musyrik. Perbuatanipun itu syirik. Syirik nih Pak Bu, syin dede syirik. Nak syirik napa? Oh, gua aja sirik orang aku lho kowe ngaten lho. Iri napa-napa apa. Ya iki nak rautan sirik kok ngoten. Ngoten niku. Niku sirik basa Jawa nggih. Syirik nggih, syirik. Syirik Bapak Ibu yaitu menjadikan sesembahan selain Allah. Menjadikan sesembahan selain Allah. Jadi orang itu sudah menyembah kepada Allah tapi masih menyembah kepada selain Allah. Itu namanya syirik. Misalnya pun Bapak Ibu, ada orang dia sudah sholat itu hanya untuk Allah, menyembah kepada Allah. Tapi orang itu juga napa Bapak Ibu, misalnya pun dia menyembelih untuk selain Allah, menyembelih das kebu terus dipersembahkan untuk Nyi Roro Kidul. Itu adalah menyembah selain Allah karena meyakini ada kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dinamakan perbuatan syirik. Lanjut tersebut di Bapak Ibu, ketika ada orang yang berbuat kesyirikan seperti itu nggih, misalipun niku larungan, lajeng teng viral niku napa sajen, napa ngono anteng larungan teng parang itu langsung serbu ngoten niku. Lajeng wonten sajen terus ditendangi kados tenggen teng TV ngoten niku nggih, niku temtunipun boten Bapak Ibu nggih. Kita niku dakwah niku wonten napa? Wonten tahapan-tahapan, wonten metode-metode nipun. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ad'u ila rabbika bil hikmah, kepada jalan Rabbmu dengan cara yang hikmah. Nggih, kados niki kula aturaken nggih, kesyirikan, wonten larung, wonten sajen niku nggih kesyirikan Bapak Ibu. Tapi kan apa nate kula ngajak yo sing ora ana sajen nang perapatan. Terus do ditendangi
Mboten Bapak Ibu nggih. Tapi kita ngajak nggih, kita sampaikan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah supaya napa Bapak Ibu? Kita tidak berbuat syirik. Karena ketika kita berbuat kesyirikan Bapak Ibu, napa mulai syirik akbar nggih kados ngoten niku menyembelih untuk selain Allah nggih. Eman-eman banget Pak. Allah Subhanahu wa taala ngendika ning surat Az-Zumar ayat ke-56. Az-Zumar ayat 56. Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau sampai berbuat kesyirikan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, amal-amalmu bahkan hapus, hilang-lang Bapak Ibu. Nah amal soleh dhewe hilang hapus niku wa la takunanna minal khasirin. Di akhirat kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kesyirikan itu Bapak Ibu bisa menghapus amal-amal soleh yang telah kita kerjakan. Oh niku ora iman-iman. Awake dhewe nang donya masyaallah nggih, esuk-esuk tangi turu subuhan ngantuk nggih. Monggo bar niku rondawan sithik salat duha nggih. Dina kuwi poso sunah we Daud, sedina poso sedina ora. Bar niku mengke zuhur, bar zuhur asar, maghrib maca Al-Qur'an. Duwe tidak haji teng Mekah bola bali ning awake dhewe tumindak syirik. Pinten Allah ngendika terus pundi? La in asyrakta yen sira ki tumindak syirik la yahbatana amaluka, amal-amalmu bahkan hapus hilang, rugi Pak Bu nggih. Maniman to Pak. Nggih. Kesel-kesel haji ragate ya oke. Monggo teng akhirat yong atas yang aduh kecelek ra oleh apa? Ra oleh apa-apa. Niku bahaya kesyirikan. Cobi nawi ngelingaken bahaya kesyirikan kanthi nendangi sajen. Kira-kira wong niku napa Bapak Ibu? Niku tiyang niku saged sadar syirik niku bahaya, napa malah tiyang-tiyang niku do nesu-nesu? Orang itu butuh bayinah, bukti yang nyata, penjelasan yang nyata. Sering kita aturaken Bapak Ibu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala ngutus Nabi Musa lan Nabi Harun. Musa lan Harun diutus dumateng sinten? Mungsuhe sinten? Fir'aun. Sinten wong Indonesia sing luwih kafir tinimbang Fir'aun? Ayo kula tak takon. Wonten? Fir'aun niku ngaku dheweke napa? Tuhan. Wa anna rabbukumul a'la. Lan aku ki Tuhanmu sing paling dhuwur. Betul to? Wong Indonesia sing ngaku dadi Tuhan. Wong mangunegaraan apa meneh? Betul nonton. Ning tersebut Allah perintahkan dumateng Musa lan Harun Bapak Ibu. Wa qul lahu qawlan layyina. Dan berkatalah kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, dengan perkataan yang lemah lembut. Lemah lembut Pak. Ngandani Fir'aun niku kanthi lemah lembut. Sakniki Fir'aun ro awake dhewe, kok ro awake dhewe. Karo wong sakniki luwih kufur pundi? Ya luwih kufur Fir'aun. Masa karo Fir'aun kon lemah lembut, malah awake dhewe karo sama muslim keras. Kan iku mboten pas, mboten sesuai kalian menapa ingkang dipun perintahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu ingkang kinurmatan, tata cara dakwah ingkar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar menika sampun dipun atur wonten agami kita. Wonten pun kemungkaran niku kita rubah kanthi hikmah. Bapak kan misalnya pun penghentian suatu kemungkaran, gobyok istilahipun niku mengke tanggung jawab penguasa. Niku tanggung jawab penguasa. Kita namung napa
mengajak, ya, mengajak kita sampaikan supaya masyarakat menika mengertos bila itu perbuatan mungkar dan bisa meninggalkan dengan cara-cara yang hikmah, ya, lan ugi kanthi sabar. Sekarang semanten Bapak Ibu sampun masuk waktu Isya, ya. Kita nembe membahas ayat ingkang pertama, ya. Ayat yang pertama dari surat Al-Bayyinah. Padahal Al-Bayyinah wonten pinten ayat? 8 ayat. Wah, iki mangke poso lagi rampung balik. Nggih. Ya, seketik moga seketik insyaallah kita pelajari surat Al-Bayyinah menika. Jika semanten Bapak Ibu yang ngagem hormatan, mugi-mugi wonten manfaatipun lan misalipun wonten kesalahan menika saking kula, lan kula nyuwun pangapunten wonten laksipun saking Allah Subhanahu wa taala. Kami semoga kita tutup kanthi doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.